Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu supaya semua urusan kita, terkhusus pembelajaran kita hari ini, dapat berjalan lancar. Amin ya rabbal alamin. Ala kulli yang solita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang pertama-tama, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pasti baik dong. Kan minggu kemarin Bapak meliburkan pembelajaran karena kalian semua telah melakukan ujian tengah semester. Nah, bagi siapa yang tahu, Bapak akan membahas tentang apa? Ayo. Nah, betul. Bapak akan membahas tentang adab dalam membaca Al-Quran serta adab dalam berdoa. Nah, yang pertama, Bapak akan sedikit membahas tentang adab dalam membaca Al-Quran ya. Yang pertama, adab dalam membaca Al-Quran. Al-Quran ialah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam yang umat muslim percaya bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kitab ini terbagi dalam beberapa surat dan setiap surahnya terbagi dalam beberapa ayat. Turunnya Al-Quran ini tidak seluruhnya loh, melainkan melalui beberapa tahap yang disebut dengan asbabun nuzul, yang artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran, sebab-sebab turunnya ayat. Maaf ya nak. Karena kenapa dinamakan asbabun nuzul? Ya karena semua ayat ini diturunkan mesti ada alasannya, yaitu untuk menjawab atau solusi atas beberapa problem yang dialami pada saat zaman tersebut. Umat muslim percaya bahwa Al-Quran difirmankan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, atau rata-rata selama 23 tahun dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga wafat pada tahun 632. Sebagai kitab suci yang sempurna dan istimewa, tentu ada adab yang perlu diperhatikan. Nah, Bapak akan sedikit menjabarkan beberapa adab dalam membaca Al-Quran tersebut ya. Yang pertama, berwudu. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke bumi. Maka dari itu tidak ada yang menyentuh Al-Quran selain hamba yang disucikan, sesuai dalam Quran surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun, yang artinya, dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia, dalam kitab yang terpelihara, tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan. Nah, yang kedua, berlindung dari setan yang terkutuk.
Hal kedua yang harus dilakukan kala membaca Al-Quran adalah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Hal itu dilakukan dengan membaca ta'awud. Bagaimana lafaz ta'awud anak-anak? Mari kita ikut mari Bapak bimbing, yaitu dengan bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu ialah lafaz dari bacaan ta'awud. Yang ketiga, membaca perlahan-lahan atau disebut dengan tartil. Dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan umat Islam untuk membaca Al-Quran secara perlahan-lahan. Kenapa? Karena supaya bacaan di dalam Al-Quran tersebut dapat terbaca dengan jelas. Dan yang selanjutnya, kaidah-kaidah dalam tajwid itu dapat dalam bacaan itu tadi sesuai dengan bacaan yang dibaca, sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid. Quran surat Al-Muzammil ayat 4 tentang perintah membaca perlahan-lahan ialah Bismillahirrahmanirrahim. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Nah, dan yang selanjutnya, baca yang mudah terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil agar umat Islam membaca apa yang mudah bagi dirinya terlebih dahulu di dalam Al-Quran. Sebab Allah tidak menjadikan Al-Quran sebagai bacaan supaya umatnya itu kesusahan dalam membacanya. Nah, bunyi suratnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar alima allan tuhsu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an alima sayakunu minkum marda wa akharuna yatribuna fil ardi yabtaguna min fadlillahi wa akharuna yuqatiluna fi sabilillahi faqra'u ma tayassara min wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Nah, sekian dari penjelasan tentang materi adab dalam membaca Al-Quran. Apakah ada yang belum paham? Sebelum Bapak lanjutkan, pasti paham ya Bapak. Bapak akan menjelaskan perlahan-lahan, tenang. Bapak lanjutkan ya. Oke, masuk. Nah, Bapak akan lanjut kepada bahasan selanjutnya, yaitu tentang adab dalam berdoa. Doa ialah permohonan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala cita, harapan, dapat menyampaikan permohonan kepada permohonan apa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya, kita itu meminta kepada Allah. Kita itu berperan sebagai kalau apabila kita berdoa,
peran kita itu pada saat itu kan meminta toh. Berarti kita itu harus rendah hati, bersuara lembut dan penuh harap, karena kita itu meminta. Kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berjanji pada seseorang jika berdoa kepadanya maka akan dikabulkan. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Doa seorang mukmin juga tidak akan ditolak, tetapi Allah akan memberikan pilihan terbaik untuk kita. Apakah doanya akan dikabulkan segera atau Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik baginya di dunia dan di akhirat, atau Allah akan menabungkan baginya di akhirat yang lebih baik dari apa yang dia minta. Nah, adab dalam berdoa yaitu pertama-tama 1. Niat yang benar. Hendaknya kita meniatkan berdoa sebagai ibadah kepada Allah, menggantungkan harapan dan keinginan kita hanya kepada Allah. Ingat, menggantungkan harapan kepada Allah bukan kepada sesama manusia. Oke? Nah, yang kedua, berdoa dalam keadaan suci. Akan lebih afdol jika kita berdoa dalam keadaan berwudu. Yang ketiga, menghadap kiblat. Adab berdoa berikutnya yakni menghadap kiblat. Hal ini tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 149 sampai 150 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk. Nah, poin selanjutnya yaitu poin keempat, menengadahkan bagian dalam telapak tangan. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu meminta kepada Allah, maka mintalah dengan menengadahkan bagian dalam telapak tangan. Seperti ini ya. Janganlah kamu meminta dengan menengadahkan punggung telapak tangan. Masa ada orang meminta dengan seperti ini? Apalagi seperti ini. Nggak ada kan? Nah, logikanya kan kita itu meminta begini. Berharap beberapa rezeki itu bisa dapat kita rasakan juga, seolah-olah jawaban dari doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perumpamannya itu seperti gini. Oke. Nah, poin yang kelima, mulai dengan menyebut Asmaul Husna dan bersolawat. Nah, di sini Bapak akan sedikit memberikan tips and trick agar doa kita itu diterima. Nah, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah dia memulainya dengan mengucap hamdalah serta puja-puji kepada Allah, lalu berselawat kepada Nabi,
barulah setelah itu ia berdoa apa yang dia inginkan. Nah, kita balik lagi kepada posisi kita. Posisi kita kan meminta kepada Allah. Kan ada beberapa cara supaya doa kita itu dikabulkan. Nah, ini salah satu caranya, yaitu menyebut Asmaul Husna. Asmaul Husna ini apa? Asmaul Husna ini kan nama-nama lain yang baik menurut Allah, alias nama lain Allah kan. Nah, sebelum kita meminta kan harus merayunya, ya kan? Berarti kan supaya doa kita berharap dapat dikabulkan oleh Allah, yaitu dengan menyebut Asmaul Husna, yaitu dengan merayunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa bersolawat. Bahkan dalam salah satu riwayat, solawat ini menjadikan salah satu alasan mengapa dosa Nabi Adam atas perbuatan yang telah beliau lakukan kepada Ibu Hawa itu dapat dimaafkan gara-gara sholawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, jangan lupa bersolawat ya. Nah, dan yang terakhir, poin ke-6, berdoa dengan rendah hati, suara lembut dan penuh harap. Dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 55 disebutkan ada berdoa agar rendah hati dan bersuara lembut, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Artinya, berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Nah, kan masa seorang pengemis meminta-minta dengan suara, bahkan suaranya itu terkesan seperti akan marah gitu loh, seperti akan marah, memaksa. Apakah kita sebagai seumpama kita dimintai seperti itu, apakah kita mau memberikan sedikit rezeki pada pengemis tadi? Kan tidak. Nah, sama kayak Allah Subhanahu wa taala. Allah maunya itu kita itu meminta itu dengan rendah hati, suara lembut dan penuh harap doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Harapan kita satu-satunya itu Allah. Jangan lupa, harapan kita itu Allah, bukan manusia. Oke? Nah, sebelum Bapak akhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang belum paham atau bagian mana yang kurang paham? Nah, nggak ada kan? Soalnya waktu kita mepet karena waktu kita mepet karena sebentar lagi mau istirahat. Bapak tidak mau waktu istirahat kalian terpotong gara-gara Bapak terlalu banyak berbicara atau terlalu banyak menjelaskan materi ini. Nah, sekian penjelasan hari ini. Sebelum Bapak tutup, kita berdoa terlebih dahulu, doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari penjelasan Bapak, dan apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam menjelaskan mohon dimaafkan. Akhiran syukron kasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.